Shalom, saudara-saudara jemaat Tuhan. Saya sangat bersyukur saya bisa berbagi firman Tuhan melalui YouTube channel ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menginspirasi saudara untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman. Kita bersatu di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini sebagai renungan bagi kita tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah keselamatan itu sendiri. Tuhan memberikan keselamatan kepada dunia ini melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu, keselamatan adalah pekerjaan dan karunia Allah, bukan karena pekerjaan manusia. Tuhan juga sudah memanggil hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk memberitakan dan bersaksi tentang keselamatan itu, supaya setiap orang menerima keselamatan dari Tuhan. Kita tahu dalam perjanjian lama Allah memanggil nabi-nabinya untuk menyampaikan rancangan keselamatan kepada dunia. Dalam perjanjian baru, Yesus memanggil para rasul-rasulnya untuk bersaksi dan memberitakan berita keselamatan itu kepada semua orang. Tetapi apakah semua bangsa
semua orang telah menerima keselamatan itu? Ayat 16 berkata bahwa tidak semua orang menerima berita keselamatan itu. Bahkan banyak orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus dan mereka menolak Yesus. Ini adalah sebuah fakta yang sangat menyedihkan, sebab Tuhan sudah memberikan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan juga sudah mengutus para hamba-hambanya untuk bersaksi, memberitakan berita keselamatan itu. Tapi tetap saja ada orang yang tidak menerima dan percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah hamba-hamba Tuhan itu tidak menyampaikan berita keselamatan itu? Faktanya firman Tuhan berkata, hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan itu sudah memberitakan dan bersaksi tentang berita keselamatan itu. Yang kedua, apakah firman itu tidak sampai kepada mereka, orang-orang yang tidak percaya itu? Firman Tuhan mengatakan di dalam teks ini mereka sudah mendengarkannya. Karena digambarkan dalam teks ini bahwa suara pemberitaan Injil itu telah sampai ke ujung bumi dan ke seluruh bumi ini. Berarti firman Tuhan sudah disampaikan dan firman itu sudah didengarkan oleh mereka. Lalu di mana masalahnya? Berita keselamatan sudah disampaikan. Orang-orang sudah mendengarkan. Mereka sudah mengetahui berita keselamatan itu. Tetapi kenapa mereka tidak percaya kepada firman itu? Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Di mana masalahnya? Letaknya di sini bukan pada telinga mereka, bukan pada otak mereka, bukan pada pemberitanya, tetapi pada hati mereka. Bangsa-bangsa Israel itu mengeraskan hati mereka. Ketika firman disampaikan, firman diperdengarkan, mereka mengeraskan, mereka menolak pemberitaan itu. Mereka itu diumpamakan seperti orang-orang bebal. Walaupun mereka dengarkan firman, mereka tahu firman, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah keselamatan itu sendiri. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menerima Taurat. Justru mereka menerima keselamatan itu. Kenapa? Karena ketika berita keselamatan itu disampaikan, Injil itu dikhotbahkan, mereka tidak mengeraskan hatinya. Mereka tidak meninggikan statusnya. Sebaliknya, mereka menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Itulah yang membuat mereka mudah untuk menerima berita keselamatan dan percaya kepada Yesus. Kalau kita melihat pada masa pelayanan Yesus, siapa orang-orang yang gampang menerima Yesus saat itu?
Justru mereka yang berasal dari golongan bawah, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang terbuang, atau orang-orang marginal yang menganggap diri bukan siapa-siapa, sehingga apa? Mereka gampang, mudah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong di dalam hidup mereka. Berbeda sekali dengan orang Yahudi yang menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya orang yang selamat karena Tauratnya. Justru mereka menolak Yesus, mengusir Yesus, sehingga banyak di antara mereka yang tidak hidup pada keselamatan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita tahu bangsa Yahudi ini cemburu pada bangsa-bangsa yang lain. Sebab Allah menyediakan keselamatan itu pada semua orang, pada semua bangsa. Bukan karena Taurat, bukan karena pekerjaan, tapi anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang terima Yesus, walaupun dia bukan Yahudi, dia mendapatkan keselamatan itu sendiri. Sebaliknya, hidup bangsa Yahudi sangat ironis. Firman berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Itu berarti Allah sesungguhnya berseru-seru mengulurkan tangannya kepada bangsa-bangsa Yahudi itu. Tapi tak seorang pun yang menjawab panggilan Allah kepada mereka. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan bukan karena pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita telah menerima itu melalui Yesus Kristus. Maka tanggung jawab kita sekarang adalah kita harus hidup beriman, menghasilkan buah-buah iman. Firman Tuhan hari ini berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Pintu untuk memiliki iman adalah mendengarkan firman. Tetapi tiang iman adalah melakukan firman Tuhan itu. Jadi, dengarkanlah firman Tuhan itu pertama-tama, kemudian lakukanlah itu dalam hidupmu. Maka buah-buah keselamatan itu akan nyata di dalam hidup kita melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Sebab kita tahu ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah kita hari ini bukan pada telinga kita, bukan pada isi otak kita, tapi pada isi hati kita. Banyak di antara kita sudah mendengarkan firman, sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak mau percaya karena mengeraskan hatinya. Jangan keraskan hatimu. Ketika firman disampaikan kepadamu, jangan keraskan hatimu. Ketika ada orang yang menegurmu melalui firman, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu dan berilah dirimu diperbaharui oleh firman Tuhan. Lemah lembutkan hati pada firman. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Suatu hari keluarga Keong diperingatkan oleh kepala sukunya supaya setiap keong, mulai orang tua, pemuda, dan anak-anak, untuk tidak sekalipun melepaskan cangkangnya kemanapun mereka pergi. Tetapi pada suatu hari
ada seekor anak keong yang melepaskan cangkangnya. Ketika dia melepaskan cangkangnya, dia bisa berlari-lari ke sana kemari dengan mudah. Bermain-main, berenang, meloncat-loncat, sambil sekali-sekali dia mengejek teman-temannya. Seperti itulah dilakukan setiap saat. Ketika dia ketahuan membuka cangkangnya, dia dimarahi. Dia pun memakai cangkangnya kembali. Tetapi setelah kepala suku mereka pergi, dia kembali menanggalkan cangkangnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Suatu hari burung bangau terbang tepat di atas para keong-keong ini. Semua keong berlindung di balik cangkangnya. Hanya tinggal seorang dirilah dia tidak memakai cangkang. Akhirnya dia menjadi sasaran empuk burung bangau. Saudaraku, si anak keong ini mati karena kekerasan hatinya. Mati karena tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran. Mati karena hatinya yang keras, hatinya yang tegar tengkuk. Akhirnya hidupnya menjadi tragis. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan keraskan hati. Ketika kita mendengarkan firman, dengarkan, terima firman, maka iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.